صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, yang saya hormati para kiai, para musyrik, para khusus, para musyrik, yang saya hormati Ketua Besar Kalimantan Timur Bapak Muldan dari Bontang, yang saya hormati para ketua besar Samarinda, Bontang, Bukai Timur, dan yang saya hormati para hadirin semuanya, wabil khusus Sofibul Bed, termasuk podcast kesaksian Ustaz Ihsan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini penuh barakah, majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang dimana dalam perkumpulan dengan satu niat yang baik, dengan satu langkah dan tujuan yang baik, insya Allah disitulah Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua yang hadir. Dan tidak lupa kita semua yang hadir di sini, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sudah diberi kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan rohani dan jasmani. Kenikmatan rohani itu yang berupa iman kita, Islam kita, ihsan kita. Itu kenikmatan rohani, kenikmatan yang sudah diberikan Allah dari hati, dari batin kita, dari kepercayaan kita, keyakinan kita, dari keimanan kita itu sendiri. Kita dilahirkan di dunia ini, alhamdulillah, dari seorang rahim, seorang ibu yang insya Allah sudah muslim, dari seorang bapak yang juga muslim. Kita dijadikan bayi yang pertama kali kita dengar adalah lafaz azan dan iqamah. Kita sudah diperkenalkan orang tua kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini, pencipta Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patut sekali kita harus mensyukuri yang sangat-sangat dalam. Kita dilahirkan dari seorang rahim ibu yang muslim, dan kita sudah mulai kecil, mulai bayi, sudah menjadi seorang muslim. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa yang kita miliki di dunia ini. Awal dari kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada kita adalah kita sudah dilahirkan di dunia ini sebagai seorang muslim. Tidak semua umat manusia di dunia ini akan mendapatkan keberuntungan seperti bangunan semua. Banyak manusia-manusia yang
yang tidak dilahirkan di dunia ini dari rahim seorang ibu yang muslim. Ya, dengan hidup di Indonesia, di Kalimantan Timur atau di Jawa atau dimanapun, tapi dengan sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa dari mulai bayi keluar dari rahim, kita sudah menjadi seorang yang muslim. Itu kenikmatan yang luar biasa bagi kita. Kedua kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kenikmatan di mana kita bisa mengenal lebih jauh tentang Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan belajar dalam ilmu agama, mengenal bagaimana cara mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai para ulama-ulama. Bahkan kita juga diberikan keimanan, begitu iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat-malaikatnya, kepada nabi-nabinya, kepada kitabnya, kepada qada dan qadar. Itu adalah kenikmatan yang mana kita bisa mendalami bagaimana kita seharusnya menjadi seorang muslim yang benar-benar taat kepada Tuhannya dan Rasul-Nya. Ini yang perlu menjadi catatan penting buat kita semua. Ini nikmat yang luar biasa lagi yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi menjadi seorang santri, di mana santri adalah seorang yang digembleng secara khusus tentang pelajaran agama, tentang pengetahuan agama, dan bagaimana caranya menjalankan perintah-perintah Allah ini dengan sempurna, menjauhi larang-larangannya dengan begitu ketatnya. Ini yang patut sekali kita beri catatan bahwa seorang santri itu adalah kenikmatan kedua yang diberikan Allah kepada kita semua. Hal ini mencerminkan bahwa santri itu bukan orang sembarangan. Santri itu bukan orang sembarangan. Santri adalah salah satu manusia yang dipilih oleh Allah dari sekian juta atau miliar manusia yang hidup di atas bumi. Ini kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dengan abaikan itu saja. Dilahirkan dari seorang rahim ibu yang muslim yang sudah menjadi muslim dari bayi, terus menjadi seorang santri, dan kembali ke rumah menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang guru, menjadi seorang ustaz, menjadi seorang kiai, bahkan menjadi orang yang bisa memberikan pengetahuan sekecil apapun kepada orang yang tidak mengetahui itu sudah termasuk ilmu yang sudah bermanfaat dari apa yang telah dipelajari dari pondok sampai ini. Jadi kenikmatan ini nggak akan dimiliki oleh orang-orang yang dolsen, yang tidak bisa dinikmati dari orang-orang yang ada di luar dari kalangan kita. Kalau kita bicara di luar negeri, di negara non-muslim, mereka adalah orang-orang yang merugi selamanya. Tapi bila nanti kita dijumpai seorang yang telah dilahirkan muslim, tapi tidak diberi kesempatan untuk belajar agama, untuk menjadi santri, mereka juga hanya menikmati satu yang sudah diberikan Allah nikmati Islam. Tapi jenengan ini diberi kenikmatan, satu menjadi orang muslim dari lahir, kedua menjadi santri, ketiga menjadi ustaz atau pendakwah. Ini luar biasa, nikmat-nikmat yang tidak bisa diabaikan itu sendiri. Oleh sebab itu, setelah panjenengan semua mendapatkan nikmat ini, apakah dia akan menyia-nyiakan nikmat ini? Itu yang harus kita renungkan dan harus kita syukuri.
sehingga nikmat ini kita tidak abaikan, biar Allah juga tidak mengabaikan kita. Di mana kita selalu berharap kepada Allah, insya Allah Allah itu akan menolong kepada kita, akan melindungi kepada kita. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan semakin banyak manusia ini meminta kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah akan semakin suka atau semakin cinta kepada makhluknya. Panjenengan jangan salah. Semakin jenengan banyak meminta kepada Allah, bukan berarti Allah mengabaikan permintaan jenengan, tidak. Justru Allah merasa senang bahwa panjenengan ini makhluknya ini masih bersandar, masih masih memohon, meminta kepada Tuhannya. Jadi ini bagian dari bagaimana ikhtiar panjenengan sebagai manusia untuk menampakkan hati kita bahwa benar-benar kita sudah menuju apa yang menjadi landasan menjadi seorang muslim. Ini pertama. Jadi setelah 3 kenikmatan yang sudah diraih ini, jangan sampai dengan mengabaikan atau menyanyiakan. Begitupun juga menjadi seorang santri, khususnya dari santri Pondok Pesantren Langitan yang tergabung dalam keluarga santri dan alumni Pondok Pesantren Langitan. Wadah dari alumni ini didirikan oleh Hadratus Syekh Haji Abdullah Fakih tahun 2001. Beliau berpesan kepada waktu itu beberapa santri-santri alumni yang sudah senior, yang sudah sepuh. Beliau hanya berpesan, saya membuatkan kalian semua ini satu wadah silaturahim, satu wadah organisasi yang dimana nanti harapan adalah kalian bisa menjadi satu kesatuan yang tak akan terpisahkan. Dalam arti harus menjadi seorang santri yang selalu kompak, yang selalu rukun, yang selalu menjadi landasan bersama-sama, satu sama lain saling memberikan support, motivasi, satu sama lain saling memberikan informasi, yang tidak memutus satu sama lainnya, mulai di pondok sampai di rumah masing-masing. Pesan ini bisa dijabarkan sebagai berikut, bahwa Romo Yai ini menghendaki para santri-santri ini tetap bisa menjalin komunikasi satu sama lain tanpa memutuskan hubungan jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang di Kalimantan dengan yang di Jember, yang di Kalimantan dengan yang di Purwodadi atau di Semarang, tidak lepas atau tidak putus, tapi tetap bisa berkhidmah bersama-sama, bisa berkumpul bersama-sama dalam wadah yang telah didirikan Romo Yai. Ini membuktikan bagaimana Romo Yai ini sangat cinta dan sangat perhatian kepada santri-santri. Sampai di rumah pun beliau masih menganggap kita semua yang ada di daerahnya masing-masing sekarang, bahkan yang sudah bahasanya yang mondok ini bukan kita tapi anak kita atau cucu kita, ini masih diakui sebagai santri.
Di dalam doa-doa beliau kita masih disebut, dalam doa-doa beliau kita masih diharapkan kebaikannya dari kita semua. Ini menunjukkan bagaimana perhatian dan kasih sayang beliau kepada santri-santrinya yang luar biasa. Oleh sebab itu para hadirin, para bapak, para ibu yang hadir semua, khususnya keluarga santri dan alumni dan juga para pemimpin, wali santri, jenengan jangan merasa berkecil hati. Saya tidak santri, saya tidak alumni lanjutan. Bagaimana saya bisa ingin menjadi santrinya para mulia itu? Jenengan ingat daunnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah jauh, siapa yang mau mengurusi NU itu akan saya anggap sebagai santri. Begitupun Bapak Yai, siapapun yang mau ikut mengurusi kesan keluarga santri alumni lanjutan, dia juga akan menjadi bagian dari santri. Cukup jenengan menjadi orang yang bisa bersama-sama guyup bareng-bareng menghidupkan semua kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, keagamaan, apapun yang berkaitan dengan kebersamaan dengan para alumni lanjutan. Jenengan sudah termasuk santri. Jadi jenengan jangan berkecil hati. Tadi Pak Furkan bilang 1 tahun saya terus di pondok. Jangan dilihat 1 tahun ya. Tapi dia sampai hari itu masih berkhidmat kepada orang sekali. Syukur-syukur sampai di akhir hayat jenengan atau sampai diturunkan kepada para anak cucu jenengan masih terus berkhidmat kepada para rakyat kita. Itu yang menjadi landasan hati kita, bagaimana kita tetap menjalin komunikasi secara rohani, komunikasi secara batin kepada guru-guru kita. Inilah kesempatan yang tidak bisa disia-siakan dalam hidup kita. Kalau saya bisa katakan, kita hidup di dunia ini, Pak, ya. Kalau kita mengandalkan amal saja untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti, saya yakin saya panjenengan bersama insyaallah tidak akan bisa memberatkan amal kebaikan kita. Masih banyak kesalahan yang kita lakukan, Pak. Masih banyak khilaf dan dosa yang kita lakukan. Kebodohan, ketidaktahuan kita itu masih banyak, kenaifan kita masih banyak. Tapi ada hal yang akan bisa memberikan bantuan kepada kita untuk memberatkan timbangan kebaikan kita, yaitu 1 adalah sifat rahman rahimnya Allah kepada makhluk-makhluk. Sifat kasih sayangnya Allah, pengasih dan penyayang kepada para makhluk-makhluknya. Itulah yang akan menjadi satu tonggak atau satu kekuatan yang bisa memberatkan amal baik kita nanti. Tanpa kasih sayangnya Allah, kita tidak akan bisa menjadi seorang manusia yang sempurna. Aib kita bisa ditutupi oleh Allah, kesalahan kita bisa diampuni oleh Allah, bahkan kebaikan kita sedikit pun ditulis sama Allah. Itulah satu hal yang membuat kita menjadi sadar betapa kita ini tidak ada apa-apanya. Kedua, yaitu syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Syafaatnya beliau ini sangat membantu kita, Pak. Sangat membantu kita nanti.
Jadi kita ini tidak bisa berharap dari amal kita misalnya. Jadi kita ini seorang yang dianggap sebagai manusia yang berusaha untuk terus memperbaiki, untuk terus menambah amal-amal. Tapi tanpa syafaatnya Rasulullah kita juga tidak bisa berbuat banyak amal. Dan ketiga, doa para guru-guru kita, ridho dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita. Tanpa ridho dan doa dari guru-guru kita, kita juga tidak akan bisa banyak berbuat banyak. Dengan pondok 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, bahkan 25 tahun, semua kitab dihafal habis, semua hadis dihafalkan, bahkan semua ilmu pengetahuan tentang agama, tentang syariat, tentang hakikat banyak, tapi tanpa ridho dari seorang guru, semua ilmu tidak akan ada apa-apa, tidak akan berarti apa-apa. Bisa jadi ilmu tidak akan bermanfaat untuk diri sendiri atau apalagi orang lain. Oleh sebab itu perlunya kita meminta memohon ridho kepada guru kita, di mana kita tidak mengecewakan, di mana kita tidak membuat kesalahan yang membuat beliau-beliau ini menjadi muka atau tidak ridho kepada kita. Tapi saya yakin dengan jenengan berkhidmat sampai hari ini di satu wadah yang berkesan, insya Allah beliau-beliau ridho kepada kita semuanya. Jenengan akan didoakan selama. Bahkan saya bisa mengatakan di sini, walaupun para masyayikh yang sudah kabudut, yang sudah meninggal, yang sudah tidak bisa melakukan, beliau masih mendoakan kita. Beliau hakikatnya tidak meninggal, beliau tetap hidup, baik rohnya dan jasadnya masih utuh. Beliau hanya pindah alam, dan beliau masih bisa melihat kita, masih bisa mendoakan kita, bahkan masih bisa mengingatkan kita. Kalau jenengan tidak percaya, buktikan. Saat jenengan merasa gelisah, merasa susah, atau merasa punya masalah, di situ jangan bertawasul kepada Hadratus Syekh. Insya Allah suatu saat kita akan dijumpai oleh beliau dan diberikan solusi dari permasalahan kita ini. Karena sudah banyak yang membuktikan para santri-santri yang seperti ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dimuliakan Allah, pada malam hari ini kesempatan yang sangat luar biasa. Saya bisa hadir dengan apa dengan di Kalimantan Timur, di kota Samarinda. Ini membuktikan bagaimana Allah mengatur kehidupan kita. Kita bisa dipertemukan di sini. Saya belum pernah menginjakkan tanah yang bisa, dan saya hari ini bisa ke sini. Ini semua sudah diatur oleh Allah. Bahkan apa yang akan saya lakukan di sini pun sudah dari Allah. Dan jangan harus yakin para bapak, para ibu, dalam kehidupan panjenengan sudah ada karisnya. Tidak perlu khawatir dengan kegelisahan yang akan mengacaukan hati panjenengan, yang akan mengacaukan keimanan panjenengan.
Percaya dan percayalah, yakinlah kepada Allah bahwa kita semua ini sudah pasti akan selalu tolong di saat kita mohon pertolongan kepada Allah. Kalian semua yang hadir di sini diberikan kenikmatan zahir, kenikmatan jasmani. Bisa berjalan, bisa sampai ke sini, dari Bontang ke sini, dari Sangatta ke sini, dari Balikpapan ke sini, dan yang lain-lainnya juga. Ini Allah sudah berikan kenikmatan mubarak, nikmat jasmani, yang mana kaki wajahnya, tangan bajunya bisa sampai menuju ke tempat ini. Ini juga nikmat yang patut sekali kita syukuri. Oleh sebab itu, kita jangan sampai menjadi seorang yang mendurhakai apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Salah satu cara bersyukur adalah perbanyaklah membaca Alhamdulillah. Ada salah satu jauh yang pernah saya terima dari salah satu guru saya, wiridan yang paling sebenarnya itu paling gampang tapi juga paling sulit, dan yang paling akan membuat kita ini menyelamatkan dari diri kita dari apapun keadaan dunia atau keadaan yang akhirat. Itu adalah mengucap Alhamdulillah. Jadi saya mau cerita sedikit. Dari zaman dulu itu ada seorang wali. Wali ini biasa-biasa saja, tidak begitu kelihatan karomahnya yang sampai dikenal masyarakat banyak. Tapi beliau ini akan banyak dikunjungi oleh para wali-wali yang lain saat wali-wali lain itu singgah di daerah. Nah, disitulah ada beberapa orang yang merasa apa yang menjadi sebab para wali-wali yang masyhur tapi justru sowan atau minta doa kepada salah satu wali yang mastur yang sini yang tidak kelihatan kuatnya di muka umum. Ternyata amalan yang selalu beliau baca cuma satu, dan itu konsisten istiqomah sudah diamalkan berpuluh-puluh tahun dari mulai muda sampai dewasa. Itu hanya baca Alhamdulillah. Dan kedua yang diamalkan beliau adalah bisa menghilangkan atau menghilangkan pikiran kotor di saat sendirian. Ya, itu sulit Pak. Dia pada coba. Jadi lakukan tidak memikirkan sesuatu yang sewu, kadang-kadang nyimpang dari pemikiran-pemikiran yang sesuai syariat itu kadang-kadang dalam kesendirian kita ya. Dalam kita waktu sendiri tidak ngobrol atau tidak. Kadang kita ini laporan kita bisa kemana-mana, gitu loh. Iya, kita bisa pikirkan apapun, karena justru kemaksiatan yang kita pikirkan. Keinginan-keinginan yang kadang tidak, yang keluar dari syariat, atau justru tidak keluar dari syariat tapi pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya. Ini saat kita sendiri, bukan saat kita mendengarkan ceramah, tidak saat kita
dosa pada saat kita berkumpul dengan banyak orang, pada saat kita sendiri di kamar atau di mana. Justru orang uzlah dalam kesendirian. Di situ adalah lawan yang paling keras adalah pikirannya sendiri. Saat dengan wiridan aja, dengan wiridan itu pasti kadang pikirannya belajar ya. Ya kan, kadang lupa ini saya baca berapa, ini tadi saya baca apa, kadang lupa. Konsentrasi kita konsentrasi tapi itu bisa tatkala kita benar-benar menempatkan hati kita berkoneksi langsung, interaksi langsung secara batin kepada Sang Khalik. Jadi kita ini ada kata saat sendiri kita wiridan, kita bisa menyatukan pikiran, hati kita, lisan kita. Apa yang kita baca, lisan kita baca, hati membaca, pikiran membaca, insya Allah di situ kita akan bisa memanage pikiran kita supaya tidak kemana-mana. Jadi bacaan termasuk baca Alhamdulillah itu juga benar. Kadang-kadang orang waktu kena musibah dia bisa baca Alhamdulillah, kadang nggak mau baca Alhamdulillah. Padahal itu termasuk nikmat Allah juga. Coba diberikan yang lebih berat lagi gimana? Jadi harus seperti itu pikirnya. Oleh sebab itu bacaan Alhamdulillah yang baca sebanyak-banyaknya. Kamu tidur dibaca, setelah sholat mau ngapain saja, waktu di madrasah, waktu di senggang, waktu di selama pun dibaca Alhamdulillah. Itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah yang besar. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita, yang mana ikhtiar ini harus dibarengi dengan hati yang benar-benar menghadap. Bahasanya hati yang benar-benar sudah yakin dan apa yang menjadi keyakinan itu. Di Kalimantan Timur ini khususnya para kawan-kawan dari pengurus besar, hendaknya ya panjenengan semua ini apa yang disampaikan Kiai Murif tadi sudah banyak sekali menyemangati kita sebagai santri-santri langitan mengajar kami. Motivasi yang besar adalah panjenengan semua hendaklah berdakwah, bersyiar di tengah-tengah masyarakat. Berapapun orang yang jenengan ajari, dimanapun tempat yang jenengan tempati, hendaklah jenengan juga bisa memberikan kemanfaatan dari ilmu yang telah jenengan tiba di pondok pesantren. Ada kita di tengah-tengah para pedagang, bahasanya Romo Yai dulu, jadilah kiai, dan dia kiai tengah-tengah sopo wae. Jadilah kiai di tengah-tengah siapa saja. Ya artinya saat kamu berkumpul dengan para pedagang, ya kamu dari kiai pedagang. Kamu kumpul di tengah-tengah nelayan, ya kamu dari kiai nelayan. Kamu kumpul taruh poro pejabat-pejabat, ya kamu dari kiai pejabat. Jadi dimanapun itu hendaklah bisa mensyiarkan apa yang telah kita
dengarkan atau kita pelajari dari kiai-kiai kita itu. Dan jangan lupa, sekarang banyak sekali juga dakwah-dakwah atau syiar-syiar yang menurut saya itu kadang-kadang malah tidak sesuai apa yang menjadi ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang mencerminkan Islam bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Itu bukan mencerminkan Islam yang memberikan rasa kenyamanan dan kedamaian. Kadang-kadang orang berdakwah mengkafir-kafirkan orang lain. Orang berdakwah menyalah-nyalahkan ulama lain. Kalau tidak kelompoknya tidak benar, tapi kelompoknya itu bid'ah. Ini menurut saya ini cara-cara syiar, cara-cara dakwah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang jenengan sekarang dengarkan dan sekarang ini tahu, yaitu akidah al-sunnah wal jamaah, nahdiyah, akidahnya orang NU, yang mana itu mengikuti 4 mazhab, yang mana selalu menyampaikan bahwa ini berdasarkan dengan kitab dari seorang ulama ini, dan semuanya ada referensinya, ada sanadnya. Jadi tidak semata-mata menyampaikan sesuatu ini bersumber dari Al-Quran hadis, tapi tidak tahu maksud dari apa yang ditafsirkan itu. Justru kadang malah terbalik dari apa yang menjadi pandangan dari para wali-wali songo. Nah, ini yang jenengan semua harus ketahui. Dan kalaupun ada seperti itu, jenengan harus bisa menyampaikan ke masyarakat lain. Jangan ikuti cara-cara dakwah yang seperti itu, secara radikal, secara intoleran, yang memberikan rasa ketidaknyamanan. Kita berislam, kita berakidah, itu tidak perlu kita harus sulit-sulit mencari guru. Kita sudah banyak para santri-santri yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai yang jelas-jelas sanadnya, jelas-jelas dari siapa beliau berguru, dari siapa beliau berguru. Kita tinggal menghampiri atau mendatangi para beliau ini, santri-santri ini, untuk kita mencari referensi, dari tahu atau mencari pengetahuan yang lebih tentang apapun, tentang syariat, tentang fikih, tentang hadis, dan apapun yang sifatnya untuk tambahan pengetahuan agama kita yang lebih dalam. Jadi sebenarnya inilah, dan jangan lupa juga kewajiban dari para santri-santri kan yang sudah ada di rumah. Di samping panjenengan semua ini diharapkan oleh Romo Yai tetap bersatu, yang jangan lupa jangan juga punya tanggung jawab, yaitu berdakwah atau syiar. Seperti apa cara syiar sesuai dengan kondisi dan keadaan tempat masing-masing. Saya kira santri itu sangat fleksibel. Santri itu sangat kalau kita bicara itu opo iso, mau tidur dimanapun bisa, mau makan apapun bisa.
santri itu sudah kebal, sudah tahan banting. Hidupnya itu sudah banyak bertawakalnya, banyak berpasrahnya. Ikhtiar itu bagian dari kewajiban yang harus dilakukan. Tapi rasa tawakalnya itu sudah menjadi apa? Menjadi prinsip dalam kehidupannya. Tapi jangan kira juga santri-santri tidak ada yang sukses. Justru dari cara pandang seperti itu, santri yang ini lebih sukses daripada yang lain. Minimal jenengan sudah dapat tiket khusus lah di akhirat nanti. Gitu loh. Jangan santri sudah dapat tiket khusus karena sudah ada punya tadi 3 syarat tadi. Yang 3 syarat itu saya sampaikan pertama kali tadi. Yaitu jadi muslim dari mulai bayi, jadi orang yang tahu tentang agama dan mengamalkan apa yang dipelajari. Ini sudah, ini seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, dan sahabatnya juga justru menyampaikan ke orang lain lagi. Yaitu seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi santri itu seperti itu. Dan apa yang membuat para sahabat-sahabat Rasulullah ini begitu mulia derajatnya? Begitu mulia derajatnya di hadapan Allah adalah satu hal yang tidak boleh dilupakan. Rahasia dari para sahabat-sahabat itu yang paling gampang dan paling kita bisa mengerti. Para sahabat itu bunyinya cuma manut, nurut, cuma nurut. Jadi apapun yang disampaikan Rasulullah, sahabat itu nurut. Suruh perang, sangat perang. Setelah itu ngaji lagi, haji bareng-bareng. Jadi sahabat itu bunyinya nurut semua. Itu menjadi orang yang mulia semua. Derajatnya sangat tinggi semua. Santri cuma begitu juga gitu. Santri itu kalau nurut kepada kiainya, insya Allah juga akan dibilang derajatnya. Ini juga. Kalau tidak seperti para sahabat pada zaman Rasulullah, kalau tidak, kita juga mendapatkan derajat yang bisa mengangkat derajat kita lebih tinggi lagi dari apa yang standar dari kehidupan manusia-manusia lainnya. Jadi itu mungkin motivasi yang saya berikan lagi adalah teman-teman dari para pengurus besar dan beberapa santri semua. Gaulkanlah dakwah syiar ini dan janganlah untuk terus berkhidmat dan semangat, karena ini adalah sebuah kesempatan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami kehidupan seperti ini. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri betul dan harus kita pegang betul supaya kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, dan Allah selalu meridai kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman besar Kalimantan Timur. Alhamdulillah, dan juga saya tadi menambahi dari apa yang disampaikan Kiai Muhammad tadi tentang bagaimana kita juga bisa berkhidmat pada NU di masing-masing tingkatan, baik di desa atau di kecamatan atau di kabupaten
bahkan bisa di provinsi. Monggo kita berkhidmat kepada para masyayikh langitan dan kita ke masyayikh muasyish Nahdlatul Ulama. Dan jangan lupa, langitan itu juga mbahnya itu. Langitan itu mbahnya NU. Karena para pendiri-pendiri NU Nahdlatul Ulama itu semuanya alumni dari Pondok Pesantren. Mulai dari Bakhul Banggalan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Rasulullah, Kiai Siti, Kiai Samsul Arifin, Subodo, semua itu alumni-alumni. Jadi pendiri-pendirinya itu alumni semua. Dengan khidmah berlangitan dan jamaah khidmah NU itu salah satu paket. Jadi alumni langitan ini kalau bisa juga masuk ke jajaran pengurus NU supaya nanti juga bisa berkhidmat tambah syaratnya tambah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang, mungkin ada kata yang tidak benar, kemudian saya mohon maaf dari banyaknya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mendoakan kepada semua yang ada di sini. Semoga setelah sampai di sini Allah akan memberikan bagimu keberkahan yang lebih, berikan rezeki yang lebih, berikan ilmu yang lebih, menambahi semua yang menjadi keberkahan kita. Yang sulit akan dilapangkan, yang susah akan dibahagiakan. Semua kesalahan diampuni Allah, dan derajat kita diangkat oleh Allah. Dan apa yang menjadi amal ibadah kita juga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang bisa menambahi dari harapan-harapan kita yang tadi saya sampaikan. Kita bisa berharap pada amal kita sendiri, kita masih sangat membutuhkan kasih sayang Allah, syafaatnya Rasulullah, dan juga doa dan itu dari guru atau kiai kita. Sebab itu mohon maaf saya, terima kasih banyak untuk buku yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selama ini saya juga menyampaikan selamat untuk pesan Hatim yang sudah luar biasa menghidupkan dakwahnya. Saya mengapresiasi di panggilan semua ini, termasuk para pejuang yang luar biasa. Saya tadi waktu sholawat tadi itu merasakan bagaimana kita Pulau Kalimantan mempunyai makna tersendiri terhadap sholawat. Saya ingat terus di Banjar di Rangkapura. Beliau ini termasuk orang yang luar biasa menyiarkan sholawatnya sampai kemana. Banyak tujuan-tujuan sholawat yang diambil dari apa yang telah dibaca oleh guru sepupu Bangkapura. Saya merasakan suatu getaran yang luar biasa. Dengan hidup di tanah Kalimantan ini, dengan termasuk orang-orang yang mungkin dipilih oleh Allah juga menempati tanah yang mungkin ada keberkahan tersendiri. Ada sesuatu yang mungkin kita tidak sadar. Ada siri khusus, ada rahasia khusus, di mana mungkin orang lain tidak mendapatkan kesempatan itu, tapi sampai hari ini mendapatkan kesempatan. Itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.